wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliana Eka Hutami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah 1 Weleri, Kabupaten Kendal. Kali ini saya ditemani oleh salah seorang pengajar SMK Muhammadiyah 1 Weleri. Beliau adalah Bapak Ananto Eko Saputra SPD. Beliau mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Pak Eko? Alhamdulillah sehat Ya, Pak Eko, untuk pagi hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak Eko. Percakapan praobservasi ini sebagai langkah awal untuk saya mengadakan observasi supervisi pembelajaran di kelasnya Pak Eko di pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk observasi pembelajaran di kelas nanti tujuannya adalah untuk mengamati jalannya proses pembelajaran serta evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Eko selaku pengampu guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk mengawali observasi pembelajaran, kita hari ini melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Kemudian tujuannya adalah agar besok ketika melakukan pembelajaran di kelas, pada saat melakukan observasi Pak Eko bisa lebih prima, kemudian memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Begitu ya Pak Eko. Oke. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Eko. Yang pertama, untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia besok tentang apa ya Pak Eko? Terima kasih Bu Eliana. Ini untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah teks debat sesuai dengan ATT yang ada di bahasa Indonesia. Jadi nanti materinya tentang debat ya. Ya. Kemudian untuk area pengembangannya Pak Eko yang akan dikembangkan pada materi debat apa ya Pak Eko? Untuk area pengembangan sendiri ini saya melakukan dari aspek pengetahuan dan keterampilannya. Iya, aspek pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya sendiri menggunakan model dan metodenya Pak Eko? Ya. Untuk strategi pembelajarannya ini saya menggunakan pendekatan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning, oke. Jadi anak-anak nanti akan melakukan solving dari persoalan yang diberikan oleh Pak Eko selaku guru ya. Oke. Kemudian untuk media pembelajarannya Pak Eko? Untuk media pembelajaran sendiri ini nanti saya menggunakan internet, kemudian saya putarkan video melalui kanal YouTube, kemudian menampilkannya melalui LCD proyektor. Kemudian assessment pada saat materi pembelajaran bahasa Indonesia di materi debat itu? Untuk assessmentnya sendiri itu saya menggunakan diskusi kelompok nanti, kemudian keterampilan praktek debat antar kelompok yang sudah dipilih dengan mosi masing-masing. Oke. Berarti nanti anak-anak akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang itu nanti akan mendukung jalannya debat itu sendiri. Ya. Oke. Kemudian kira-kira Pak Eko pelaksanaan pembelajaran kapan ya? Untuk pelaksanaan pembelajaran sendiri itu nanti pada hari Kamis Bu, pada jam 4 di kelas 10 kuliner. Oke. Baik, berarti nanti hari Kamis yang akan datang saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas 10 kuliner jam 4, begitu ya Pak Eko. Oke. Kemudian nanti setelah observasi pembelajaran akan ada satu sesi percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktek dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Begitu. Gitu ya Pak Eko. Terima kasih, sampai ketemu besok pada saat proses pembelajaran. Saya akan melakukan observasi jalannya seluruh proses pembelajaran bahasa Indonesia hari Kamis di 10 kuliner. Jadi, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar. Jelas ya. Kira-kira hari ini yang nggak masuk siapa? Yang tidak masuk? Ya, satu anak aja. Ya. Sakit atau sih? Sakit. Oh, ya.
sebelum memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita materinya tentang apa? Ya, autobiografi. Apa sih itu autobiografi tersebut? Biodata. Ya, ada yang lain? Apa? Autobiografi itu apa? Ya, biodata lagi ya. Oke, jadi sudah paham ya untuk autobiografi kemarin? Sudah. Kita akan memasuki materi baru. Nah, sebelum kita memasuki materi baru, saya ada video untuk kalian ya, tolong dicermati ini. Ini siapa ini kira-kira? Pak Doro dan Mas Rizal. Bapak Rizal. Nah, dari video yang sudah kalian tonton ini, kira-kira apa sih isinya? Debat. Debat antara ya calon presiden dan wakil presiden. Ya, kira-kira apa sih debat itu? Ya, debat adalah proses beradu argumen. Kira-kira argumen apa yang ingin didebatkan? Visi misi. Kemudian, ya kemajuan negara. Apa ada lagi? Ya. Nah, isi dari debat itu adalah kayak visi misi. Ya, visi misi yang ingin disampaikan kepada masyarakat karena untuk kemajuan Indonesia. Ya, jadi pasangan presiden, calon presiden dan wakil presiden itu berorasi untuk menyampaikan visi misi mereka untuk menjadi seorang pemimpin yang akan dipilih nantinya ya pada pemilu 2024 ini. Oke, kita masuk ke materi. Nah, ini debat. Ya, debat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan argumen kepada seorang ya atau suatu kelompok untuk menemukan solusi atau memecahkan masalah dari kegiatan atau sejenis persepsi masyarakat itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ini, bisa dibaca? Ya, Diva, tolong dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis permasalahan atau isu sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan debat perbedaan untuk menemukan esensi dari debat. 2. Menganalisis isi debat berkaitan dengan program perbedaan permasalahan atau isu sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Terima kasih, Diva. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama menganalisis permasalahan atau isu ya yang ingin disampaikan dalam suatu perdebatan. Kemudian sudut pandang dan argumen. Nah, apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang apa? Nah, Amanda. Sudut pandang. Apa? Najwa, sudut pandang. Ya, pandangan seseorang terhadap suatu kasus, masalah. Ya, sudut pandang ini dibagi menjadi dua. Ya, jadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ada yang pro dan
Ya, di dalam debat itu ada beberapa esensi yang harus kalian ketahui. Ya. Kemudian menganalisis isi debat. Ya, kalian nanti menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan atau permasalahan isu yang saat ini hadir di dalam lingkungan kita yang masih hot, panas seperti itu. Ya, kemudian untuk kegiatan penilaian nanti kalian akan diberikan 2 kriteria penilaian, yaitu yang pertama tertulis dan praktek. Nanti tentunya kalian menganalisis bagaimana debat itu. Kemudian untuk prakteknya nanti kalian akan menjadikan kelas ini sebagai tempat berdebat, ya, memperagakan proses berdebat, ya. Kalian seolah-olah menjadi seperti orang yang hadir dalam kegiatan legislatif atau menemukan masalah yang akan dijadikan solusi itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi esensi debat, ya. Jadi debat ini bukan seolah-olah kita memberikan pendapat, ya. Pendapat kita itu disaring terlebih dahulu sebelum kita utarakan. Nah, bagaimana cara menyampaikan pendapat kita, argumen kita secara benar? Nah, dengan cara ini, ya, mempertahankan, kemudian disampaikan secara santun, secara jelas, tidak bertele-tele seperti itu. Singkat, padat, dan jelas. Kemudian, nah, apa sih manfaat dari debat itu? Nah, bisa kalian baca. Nih, debat merupakan suatu kegiatan yang memberikan wawasan. Kenapa memberikan wawasan? Kenapa tuh? Ya. Kenapa memberikan wawasan? Ya, karena berisi informasi, memberikan informasi terhadap suatu masalah, ya, yang saat ini viral, gitu. Nah, saat ini masih hangat-hangatnya, tren lah intinya, gitu. Kemudian melatih keterampilan berpikir. Nah, debat itu melatih kita untuk berpikir lebih maju, ya, lebih jelas. Karena imajinasi kita, pandangan-pandangan kita itu terfokus pada suatu hal, ya. Kemudian melatih mental. Nah, kenapa melatih mental? Karena berbicara itu memang membutuhkan mental yang sangat tinggi, kuat, ya. Tuh, banyak orang yang mungkin, ya, kayak artis-artis terkenal itu masih ada yang merugi demam panggung ketika melakukan pementasan, wawancara, dan sebagainya. Nah, makanya dari mental itulah kita bisa membentuk, ya, karakter kita. Kemudian melatih penguasaan argumen. Nah, argumen kalian yang disampaikan itu harus kuat, ya, harus sesuai dengan fakta yang ada di dalam lapangan, seperti itu. Jadi tidak asal memberikan argumen secara bertele-tele. Ya, jadi jelas argumennya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, seperti itu. Kemudian, nah, ini unsur-unsur yang ada di dalam debat. Yang pertama ada mosi, kedua tim afirmasi, ketiga tim oposisi, dan terakhir adalah moderator. Nah, kira-kira Diva, mosi itu apa, Diva? Contohnya gini, ada anak yang terlambat, ya, anak yang terlambat, tapi salah satu dari guru itu tidak memarahi dan membuat orang lain menjadi iri. Nah, kira-kira apa mosi itu? Dia terlambat, Tapi tidak dimarahi. Tidak adil. Mosi itu adalah suatu masalah, ya, masalah yang ditimbulkan atau yang hadir di dalam lingkungan kita, ya, mosi atau topik, ya.
yang ingin disampaikan di dalam debat. Itu kayak misal full day school. Nah, full day school kira-kira ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu. Dan itu perlu didebatkan. Ya. Banyak anak yang setuju terhadap full day school karena 2 hari bisa libur. Ya. Dan ada anak yang misal tidak suka dengan full day school karena apa? Pulangnya sore, ya capek, seperti itu. Nah, itu adalah sebagai bahan topik kita untuk debat. Itu yang emosi adalah bahan atau topik yang ingin didebatkan. Kemudian tim afirmasi. Nah, tim afirmasi ini adalah tim yang mendukung terhadap mosi tersebut. Misal Amanda setuju karena baginya ada waktu untuk libur 2 hari untuk istirahat ya, terhadap mosi full day school tersebut. Kemudian ada lagi si Najwa tidak setuju ya, terhadap full day school yang ada di sekolah karena itu mengganggu aktivitasnya pada sore hari yang tadinya membantu berjualan, terus akhirnya tidak bisa berjualan ya. Kemudian full dari pagi sampai sore, tidak ada waktu istirahat dan sebagainya. Nah, itu termasuk tim oposisi yang menolak ya terhadap mosi yang ingin disampaikan. Kemudian moderator. Nah, tugas moderator adalah menengahi, memimpin jalannya debat. Ya, tuh. Jadi yang mempersilahkan, kemudian yang membuka dan menutup jalannya debat adalah moderator. Itu ya, sampai sini ada yang tanyakan? Ada. Topik 1, ya, topik 2, topik 1. Nah, oke, terima kasih. Jadi kalian masih konsentrasi. Oke, kemudian etika berdebat. Nah, etika berdebat ini ada beberapa ya. Yang pertama menggunakan kalimat yang santun. Ya, menggunakan kalimat yang santun. Jadi tidak boleh kita menggunakan kalimat yang kasar dalam berdebat. Karena apa? Kalau menggunakan kalimat kasar itu seolah-olah kalian memarahi, seolah-olah kalian ingin mengajak ribut ya orang yang mau didebat itu. Kemudian gunakan kalimat yang padat, jelas dan singkat, tidak usah bertele-tele. Jadi langsung pada intinya saja. Saya tidak setuju terhadap full day school karena itu mengganggu aktivitas saya, itu aja ya. Jadi jangan kalian bertele-tele, mubeng-mubeng, akhirnya pada intinya tidak dapat. Ya, intinya yang ingin disampaikan itu apa. Kemudian jangan melibatkan emosi ya. Jadi kalau debat itu jangan sampai kalian terbawa emosi, jangan baper ya. Jadi boleh kalian menentang argumen lawan, tapi jangan sampai terbawa emosi. Nanti tidak menemukan solusi yang ingin disampaikan. Itu akhirnya nanti akan timbul perkelahian dan kericuhan atau keributan. Itu. Kemudian selalu berusaha objektif. Objektifnya apa kira-kira? Objektif. Selalu berpikir positif, ya. Jangan menyampaikan argumen secara negatif, ya, harus positif. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada. Kalau tidak ada, nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi absen 1 sampai absen 8 nanti masuk kelompok afirmasi, dan absen 9 sampai 16 nanti masuk oposisi. Gitu. Ya, yang 17 itu nanti sebagai moderator. Gitu. Atau yang lain bisa menjadi moderator. Itu nanti gantian. Ya, jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti akan saya berikan tema untuk praktek debat pada pagi hari ini. Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Fadila. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, di sebelah kanan saya ada tim afirmasi dan di sebelah kiri saya ada tim oposisi. Tema debat kali ini penggunaan smartphone dalam proses pembelajaran. Oke, saya persilakan kepada tim afirmasi. Kami dari tim afirmasi setuju penggunaan smartphone dalam proses pembelajaran karena memudahkan siswa dalam mengikuti pelajaran. Terima kasih.
smartphone memang memudahkan proses pembelajaran, namun harus digunakan sewajarnya, tidak untuk hal-hal yang merugikan. Terima kasih untuk agenda kita pada pagi hari ini yang tadinya sudah mempraktekkan bagaimana itu debat, proses jalannya debat, dan menyimpulkan isi dari debat itu. Nah, sekarang saya tanya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, hasilnya apa kira-kira dari debat itu? Yang bisa kita ambil dari debat itu apa kira-kira? Menggunakan smartphone dalam pembelajaran jika dibutuhkan saja. Ya, jika dibutuhkan. Kita jadi kuat mental. Ya, jadi penggunaan smartphone itu memang ada positif dan ada negatifnya. Jadi kalau kita menggunakan cara bijak itu pasti bermanfaat, ya. Tapi kalau digunakan cara negatif itu pasti merugikan kita. Gitu. Ya, oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi kita pada pagi hari ini? Tidak ada. Oke, untuk pertemuan yang akan datang kita akan menganalisis video mengenai debat capres. Ya, oke, jadi jadi nanti kalian akan belajar untuk menganalisis kegiatan video atau isi dari debat tersebut. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliana Eka Hutami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah 1 Wulandari. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh Bapak Ananto Eko Saputra SPB selaku pengampu guru bahasa Indonesia, kemudian Ibu guru pengajar praktik Ibu Sri Sujati SPD. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun hujan yang sahdu ini, tetap semangat untuk sesi terakhir untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Setelah kita kemarin mengadakan kegiatan observasi pada saat pembelajaran di kelas 10 kuliner. Baik Pak Eko, untuk kegiatan pasca observasi ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan kepada Pak Eko terkait dengan hasil kegiatan observasi setelah kegiatan pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi seluruh proses kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Eko, bagaimana perasaan Pak Eko kemarin setelah kegiatan observasi pembelajaran? Terima kasih Bu El. Untuk pelaksanaan observasi kemarin perasaan saya mungkin agak sedikit tegang, kemudian ya agak tertantang juga, sekaligus senang gitu. Oke, berarti ada perasaan senang, tegang, kemudian baru sekali ini untuk observasi? Ya, baru sekali ini karena belum terbiasa dengan perasaan seperti itu. Iya, oke. Kemudian yang kedua Pak Eko, mungkin bisa diceritakan kembali terkait dengan tahapan-tahapan serta area pengembangan dalam kegiatan pembelajaran di observasi kemarin. Untuk kegiatan pembelajaran kemarin dari tahapannya mungkin saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan pada minggu tersebut. Kemudian untuk aspek pengembangannya itu saya menggunakan aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan sendiri itu siswa nanti digunakan untuk mendeskripsikan esensi debat itu sesuai dengan kaidah pembahasan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian dalam aspek keterampilan itu peserta didik mempraktekkan kegiatan jalannya debat sesuai dengan mosi yang akan dilakukan pada praktek debat tersebut. Kemudian menurut Pak Eko, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan kemarin pada saat kegiatan pembelajaran, apakah sudah berhasil Pak Eko sesuai dengan harapan Pak Eko selaku guru? Alhamdulillah untuk itu sudah berjalan dengan baik dan terstruktur. Oke.
Kemudian kira-kira Pak Eko, kekurangan apa sih yang menurut Pak Eko amati gitu ya ketika kegiatan proses pembelajaran di area pengembangan itu kemarin dilakukan, mungkin dari aspek pengetahuan maupun keterampilan yang mungkin meleset dari harapan Pak Eko sebagai guru kemarin. Dari dua aspek tersebut memang masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam menyampaikan argumen. Mungkin dalam pembagian kelompok yang begitu banyak antara kelompok afirmasi dan oposisi, yang notabene di dalam satu kelompok tersebut itu masih ada siswa yang karakternya itu pendiam, Bu. Jadi mungkin minder ketika ingin menyampaikan pendapatnya atau argumennya karena itu, Bu. Jadi belum adanya kesempatan, diberi kesempatan untuk menyampaikan seperti itu. Oke, berarti belum ada kesempatan seluruh peserta debat ya yang dilibatkan secara penuh begitu. Kemudian kira-kira langkah dan solusinya apa Pak Eko agar hambatan ataupun kekurangan yang kemarin terjadi itu bisa teratasi ke depan begitu? Untuk langkah-langkahnya nanti secara langsung kita libatkan siswa tersebut dan diberikan kesempatan agar siswa tersebut yang notabene berkarakter pendiam atau belum aktif itu merasa dia itu dilibatkan seperti itu, diberikan kesempatan satu-satu. Berarti akan diberikan kesempatan pada area pengembangan pengetahuan dan keterampilannya agar kegiatan diskusi atau mungkin di materi yang akan datang lebih aktif ya partisipasinya. Oke Pak Eko. Kemudian untuk kira-kira dari harapan Pak Eko dan langkah-langkah solusi itu akan mulai dilaksanakan kapan Pak Eko? Ya, untuk harapan saya ini memang akan saya laksanakan secepatnya agar siswa yang ibaratnya berkarakter mungkin pasif itu bisa langsung berkolaboratif dengan siswa yang aktif lainnya seperti itu. Baik, demikian Pak Eko untuk percakapan pasca observasi kita. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Eko pada pembelajaran ke depan, bahwa anak-anak yang tadi dalam catatan belum memiliki keterlibatan aktif bisa terlibat secara aktif dan penuh besok pada pembelajaran di mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan datang, sehingga partisipasi anak lebih lebih variatif dan lebih banyak. Mungkin itu Pak Eko, terima kasih untuk percakapan pasca observasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Eko selaku pengabu guru bahasa Indonesia yang sudah berkenan untuk di observasi dalam kegiatan pembelajaran kemarin mulai sebelum pembelajaran, yaitu dengan kegiatan diawali percakapan praobservasi, kemudian observasi di kelas, kemudian hari ini terakhir untuk percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Pak Eko, selamat pagi.